Ada malam-malam di mana sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Malam itu di tanah rival di Malaysia, kita tidak hanya mempertaruhkan 3 poin, tetapi juga harga diri dua bangsa. Sejak peluit pertama berbunyi, Selangor datang dengan amarah. Sementara kita, Persib Bandung, tim yang datang dengan status raja di tanah sendiri, tiba-tiba tampak rapuh tak berdaya. Babak pertama 17 menit dalam kegelapan. 3 menit pertama, 3 menit yang terasa seperti hukuman. Gol pertama sudah menghantam, membungkam seluruh tribun tamu dan menjatuhkan mental di atas lapangan. Lalu hanya 14 menit berselang, tepat di menit ke-17, mimpi buruk itu berlanjut. Bukan hanya papan skor yang berubah menjadi 2-0, tapi yang paling menyakitkan, gol bunuh diri dari kaki pemain kita sendiri. Bayangkan, kawan, tertinggal 2 gol bahkan sebelum laga berjalan 20 menit. Itu bukan awal yang buruk, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang patah di dalam jiwa Maung Bandung. Ada ketakutan yang menyelinap di dada setiap pendukung Persib. Jangan-jangan malam ini kita akan dibantai habis-habisan di mata rival lama kita. Wibawa perlahan menghilang, keangkuhan Persib sebagai tim tangguh mendadak memudar. Jeda, api yang menyala di ruang ganti ketika peluit babak pertama ditiup. Semua tahu apa yang terjadi di ruang ganti itu, bukan sekedar analisis taktik. Ini adalah momen kemarahan yang menggila dari seseorang ayah kepada anak-anaknya. Luciano Goko hanya bisa menjawab pertanyaan di media. Jika kamu tahu Boyan, kamu bisa membayangkan apa yang dia katakan kepada kami. Amukan Boyan Hodak bukanlah kebencian, itu adalah cinta yang berapi-api. Ia tahu betul bahwa yang dibutuhkan bukan hanya perubahan formasi, tapi jiwa bertarung. Para pemainnya harus terbakar kembali. Ia ingin menyalakan kembali nyala api yang sempat padam di dada mereka. Kedua, kebantingan sang pangeran biru. Tak sampai 5 menit setelah babak kedua dimulai, api itu benar-benar menyala. Persib kembali hidup. Andrew Yang menuntaskannya dengan tenang 2-1. Semangat itu kembali. Harapan setipis apapun masih ada. Dan disinilah kejeniusan Hodak terbukti. Ia menarik Luciano memasukkan Adam Alis. Lewat skema serangan balik cepat, bola mengarah ke Adam Alis. Ia berlari kencang, menembak keras. Kiper Selangor gagal menepis. 2-2. Stadion pun bergemuruh, yang tadinya membungkam kini meledak. Kita menyamakan kedudukan dan kita telah menyelamatkan marwah. Tapi Persib tidak datang hanya untuk imbang. Puncak, detik-detik keajaiban di menit-menit penghujung laga. Di menit ke-97, ketika napas habis, tenaga tersisa setengah dan pikiran mulai kabur antara harapan dan kelelahan. Kiper Selangor melakukan kesalahan fatal, bola liar, dan di sanalah ia berdiri, Adam Alis, pemain yang dimasukkan Hodak di babak kedua. Ia masih berlari, masih menekan, seolah bara api di dadanya belum padam. Dan gol ketiga pun lahir. Itu bukan kebetulan, itu adalah buah dari kerja keras. Itu adalah penolakan mutlak untuk menyerah. Itu adalah bukti nyata bahwa keputusan kecil seorang pelatih besar bisa mengubah seluruh cerita di sebuah pertandingan. Hormat dan air mata Persib menutup laga itu dengan sukacita yang tak terlukiskan. Bukan hanya bobotoh di rumah yang meneteskan air mata haru, tapi ribuan supporter di stadion lawan yang meneriakkan nama Boyan, Boyan, Boyan. Bahkan fans lawan pun memberikan rasa hormat paling jujur kepada pelatih itu. Malam itu Persib Bandung bukan sekedar menang, mereka bermain untuk merah putih, untuk harga diri Indonesia di pentas Asia. Mereka menyelamatkan marwah dan mama baik bangsa di tanah rival. Lihatlah Adam Alis dan Hodak tertawa bersama di luar lapangan. Itulah esensi sesungguhnya seorang pelatih yang seperti ayah, yang galak saat bertugas, namun penuh kasih. Kemenangan ini adalah simbol mentalitas dan karakter Persib Bandung. Tim yang menolak logika, tim yang menolak untuk menyerah. Tim itu bernama Persib Bandung.